Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Juli. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan berkaitan dengan mengelola infrastruktur bisnis digital. Oke, yang pertama yaitu infrastruktur bisnis digital ini adalah teknologi yang sangat penting bagi semua bisnis online, baik itu pemula dan perusahaan yang sudah ada. Nah, biasanya itu ber, ber- ber- berfungsi sebagai untuk melakukan transformasi ke bisnis digital. Nah, selain itu, infrastruktur ini juga dapat mencakup metode untuk menerbitkan data dan dokumen yang diakses melalui aplikasi. Uh, untuk keputusan kunci dalam mengelola infrastruktur ini adalah elemen mana yang berada dalam perusahaan dan mana yang dikelola secara eksternal. Nah, biasanya itu infrastruktur ini mencakup seperti jaringan, perangkat keras, dan perangkat lunak. Untuk selanjutnya yaitu mendukung pertumbuhan berbagai platform teknologi bisnis digital. Yang pertama itu ada platform desktop, laptop, dan notebook. Nah, untuk yang pertama yaitu platform berbasis browser itu ya itu gunanya untuk platform yang berguna untuk biasanya digunakan untuk browser internet atau yang biasanya digunakan untuk searching info-info. Nah, contohnya itu seperti Google Chrome atau ya biasanya dipakai itu Google Chrome dan Mozilla Firefox. Nah, untuk yang selanjutnya itu aplikasi desktop. Aplikasi desktop itu merupakan aplikasi yang mampu dijalankan pada setiap komputer. Untuk digunakannya harus menginstal terlebih dahulu aplikasi yang diinginkan. Yang selanjutnya itu email. Email itu merupakan sebuah platform yang digunakan untuk mengirimkan email. Contohnya yaitu email yang sering dipakai. Selanjutnya itu adalah API dan platform pertukaran data berbasis web. Itu merupakan platform yang menggunakan data melalui umpan RSS dan pembaruan. Contohnya yaitu Twitter dan status Twitter dan Facebook itu merupakan contoh dari pertukaran data berbasis feed. Nah, yang selanjutnya itu platform pemasaran video, yaitu ya merupakan platform untuk memasarkan video atau mengupload video. Contohnya ya YouTube. Lalu selanjutnya itu ada platform ponsel dan tablet. Yang pertama yaitu sistem operasi seluler dan browser itu adalah platform browser browser seluler yang terintegrasi erat dengan sistem operasi. Lalu yang selanjutnya itu aplikasi berbasis seluler. Itu sistem operasi seluler. Jadi yang menjalankan sebuah platform itu. Contohnya yaitu Android, Windows atau Apple. iOS atau maaf, iOS. Nah, yang selanjutnya yaitu platform perangkat keras lainnya. Platform perangkat keras lainnya itu seperti platform game yaitu untuk bermain game tentunya, alat untuk bermain game seperti PlayStation dan Xbox. Dan yang kedua itu aplikasi jenis Point, misalnya itu kios interaktif dan opsi augmented reality untuk berkomunikasi dengan konsumen. Dan yang terakhir itu tanda interaktif. Signa versi modern yang terkait erat dengan aplikasi kios dan menggabungkan berbagai metode seperti layar sentuh, Bluetooth atau kode QR untuk mendorong interaktif. Untuk selanjutnya yaitu komponen dari infrastruktur bisnis digital. Yang pertama yaitu penyimpanan fisik itu komponen perangkat keras, memori, dan fisik. Lalu yang kedua pengelolaan yaitu dalam proses ini yaitu komputasi dan logika disediakan oleh prosesor. Lalu yang ketiga infrastruktur mengacu pada antara muka manusia dan eksternal dan jaringan disebut sebagai struktur ekstra. Yang selanjutnya aplikasi dan konten data yang diproses oleh aplikasi menjadi informasi.
Yang ke yang terakhir intelligent, logika berbasis komputer tambahan yang mengubah informasi menjadi pengetahuan. Untuk selanjutnya itu teknologi internet. Eh, in- siap- Pasti semua sudah tahu internet itu apa. Jadi internet itu memungkinkan komunikasi antara jutaan komputer yang terhubung di seluruh dunia. Eh, Permintaan informasi ditransmisikan dari komputer klien dan perangkat seluler yang penggunanya minta layanan dari komputer server yang menyimpan informasi dan memposting aplikasi bisnis yang memberikan layanan sebagai tanggapan atas permintaan. Nah, nah komputer klien itu komputer klien di rumah itu terhubung ke internet melalui lokal penyedia layanan internet yang pada gilirannya terhubung ke ISP yang lebih besar dengan koneksi ke infrastruktur utama dan internasional atau tulang punggung yang dikelola oleh organisasi komersil. Sambungan sambungan berkecepatan tinggi ini dia ini dianggap sebagai jalan raya di jalan rayanya informasi, sedangkan sambungannya dari ISP konsumen setara dengan jalan pesan yang lama. Yang selanjutnya yaitu mengelola komunikasi digital internet melalui intranet dan extranet. Jadi yang pertama itu intranet. Intranet itu digunakan secara ekstensif untuk mendukung e-commerce, sesi penjualan dari dalam fungsi pemasaran. Hmm, Mereka juga digunakan untuk mendukung kegiatan manajemen rantai pasokan inti. Selain itu biasa digunakan sebagai layanan berbasis web yang dilengkapi dengan pesan peringatan yang dikirimkan melalui email atau saat pengguna masuk ke jaringan perusahaan. Untuk manfaatnya itu antara lain yaitu mengurangi biaya melalui produktivitas yang lebih tinggi dan penghematan hard copy. Yang selanjutnya distribusi informasi melalui kantor jarak jauh secara nasional dan global berarti bisa dilakukan dimanapun. Dan yang terakhir itu komunikasi pemasaran dalam. Lalu yang selanjutnya extranet. Extranet itu jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur, penjual, mitra, pelanggan, dan lainnya. Kesannya digunakan untuk menyediakan layanan online yang dibatasi untuk pelanggan bisnis. Untuk manfaatnya yaitu ada berbagi informasi dalam lingkungan yang aman. Selanjutnya operasi dapat dibuat lebih efisien melalui extranet, pemrosesan pesanan dan distribusi, dan pelayanan pelanggan. Yang selanjutnya yaitu presentasi web dan dudukan pertukaran data. Nah, informasi grafik dan elemen interaktif yang membentuk halaman web suatu situs secara kolektif disebut sebagai isi. Ada standar yang berbeda untuk tab grafik dan media. Isi di sini itu maksudnya desain teks dan informasi grafis yang membentuk halaman web. Konten yang bagus adalah kunci untuk menarik pelanggan ke situs web dan mempertahankan minat mereka atau mencapai kunjungan berulang. Lalu selanjutnya ada tata kelola internet. Ruang fisik tersendiri dari masing-masing negara di mata undang-undang mereka sendiri yang mengatur perpajakan, privasi, dan standar perdagangan dan perikanan yang berlaku. Untuk selanjutnya itu ISP koneksi antar dunia fisik dan virtual. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.